DeSoto adalah merek mobil Amerika yang diproduksi dan dipasarkan oleh divisi DeSoto dari Chrysler dari tahun 1928 hingga 1961. Lebih dari 2 juta mobil penumpang dan truk menggunakan merek DeSoto di pasar Amerika Utara selama keberadaannya. Merek DeSoto didirikan oleh Walter Chrysler pada 4 Agustus 1928 untuk bersaing dengan Oldsmobile, Studebaker, Hudson, dan Willys di kelas harga menengah. Diperkenalkan untuk model tahun 1929, DeSoto berfungsi sebagai versi produk Chrysler dengan harga lebih rendah. Dengan Dodge dan Plymouth juga ditambahkan ke kelas bawah keluarga Chrysler pada tahun 1928. Bagaimana kisah di balik nama DeSoto? Mari kita simak ceritanya. Merek ini dinamai penjelajah Spanyol Hernando de Soto yang memimpin ekspedisi Eropa pertama jauh ke dalam wilayah Amerika Serikat modern, Florida, Georgia, dan Alabama, dan merupakan orang Eropa pertama yang didokumentasikan yang menyeberangi Sungai Mississippi. Logo De Soto menampilkan gambar penjelajah yang bergaya. Pada tahun 1929, total 81.065 model tunggal DeSoto diproduksi. Rekor tahun pertama di AS sampai dikalahkan oleh Ford Falcon 1960. Namun, tak lama setelah DeSoto diperkenalkan, Chrysler menyelesaikan pembelian Dutch Brothers, memberi perusahaan dua merek harga menengah. Awalnya, strategi dua merek relatif berhasil, dengan harga DeSoto di bawah model Dodge. Terlepas dari masa ekonomi, penjualan DeSoto relatif sehat, menyamai Dodge sekitar 25.000 unit pada tahun 1932. Pada tahun 1933, Chrysler membalikkan posisi pasar dari dua markis dengan harapan dapat meningkatkan penjualan Dodge. DeSoto menerima badan Airflow 1934 yang ramping, tetapi dengan jarak sumbu roda yang lebih pendek, desainnya terbukti tidak populer di kalangan konsumen. Tidak seperti Chrysler yang masih memiliki model yang lebih tradisional untuk digunakan, DeSoto tertatih-tatih oleh desain Airflow hingga Airstream tahun 1935 tiba.
Selain model Airflow-nya, model DeSoto tahun 1942 mungkin adalah model kedua yang paling berkesan dari tahun-tahun awalnya, ketika mobil-mobil itu dilengkapi dengan lampu pop-up bertenaga yang pertama untuk kendaraan produksi massal Amerika Utara. Colt 810 memperkenalkan lampu depan tersembunyi yang digerakkan tangan pada dashboard pada model tahun 1936. DeSoto memasarkan fitur tersebut sebagai lampu airfoil yang artinya di luar penglihatan kecuali malam hari. Setelah pembatasan masa perang pada produksi otomotif dihentikan, DeSoto kembali ke produksi mobil sipil ketika menerbitkan kembali model 1942 sebagai model 1946, tetapi tanpa fitur lampu tersembunyi dan dengan kontur spatbor yang memanjang ke pintu, seperti produk Chrysler lainnya segera setelah perang. Sampai tahun 1952, DeSoto menggunakan sebutan model Deluxe dan Custom. Lalu DeSoto menambahkan Firedam dengan mesin Hemit 276 CID. Pada tahun 1953, DeSoto lalu menghapus nama Deluxe dan Custom dan menetapkan mobil 6 silindernya sebagai Power Master dan mobil V8-nya tetap menjadi Firedam. Pada puncaknya, model DeSoto yang lebih populer termasuk Firesweep, Firedam, dan Firefly. DeSoto Adventurer diperkenalkan pada tahun 1956 sebagai coupe hardtop berperforma tinggi, mirip dengan Chrysler 300, menjadi model full range pada tahun 1960. Pada tahun 1955, bersama dengan semua model Chrysler, DeSoto didesain ulang dengan forward look dari Virgil Exner. DeSoto terjual dengan baik selama model tahun 1956. Tahun itu, untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah marki, berfungsi sebagai mobil balap di Indianapolis 500. Untuk pembaruan tahun 1956, Exner memberikan tail fins melonjak DeSoto yang dilengkapi dengan lampu belakang 3 kali lipat dan konsumen menanggapi dengan membeli dalam jumlah yang besar. Tahun 1957 memiliki desain yang terintegrasi dengan baik. Seperti konvensional pada zamannya, tahun-tahun berikutnya dalam blok model 3 tahun yang khas dibedakan dengan trim, bumper, dan modifikasi berbiaya rendah lainnya, biasanya dengan menambahkan bumper dan kisi-kisi, perubahan lampu belakang, pilihan warna, instrumentasi, dan perubahan desain interior, dan seringkali trim eksternal tambahan. Namun, apa dikata, penurunan ekonomi tahun 1958
merugikan semua penjualan termasuk De Soto. Tahun 1960 adalah tahun terakhir penjualan De Soto di Kanada. Keputusan akhir untuk menghentikan De Soto diumumkan pada 18 November 1960, hanya 47 hari setelah model 1961 diperkenalkan. De Soto terakhir diluncurkan pada tanggal 30 November